Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi Ibu Ade Irianisa Fitri, Eskom Mkom. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil hasil proyek UAS kami yang berjudul Shipment Batubara. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Farel Atela Wijaya, dan beserta rekan-rekan saya yaitu ada Afratsi Wiradia Asari, M. Ramadan Saputra, Hakan Ilyasa, dan Beril Ahmad Zafir Syah Gumai. Oke, untuk latar latar belakang masalah dari proyek yang kami buat ini sendiri akan dijelaskan oleh Ramadan. Silakan, Madon. Terima kasih Farel. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang proyek kami berangkat dari transportasi batubara melalui jalur perairan sungai menggunakan kapal tongkang yang merupakan urat nadi logistik di wilayah Sumatera Selatan. Dalam operasional nyatanya, pelabuhan pemuatan batubara seringkali mengalami masalah antrian panjang atau bottleneck. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi kedatangan kapal yang tidak menentu, serta adanya prosedur wajib berupa pengecekan dokumen legalitas pelayaran oleh petugas syah bandar sebelum kapal diizinkan bersandar di dermaga. Pada simulasi ini saya bertanggung jawab pada tahap awal yaitu kedatangan dan keberangkatan kapal yang dimodelkan menggunakan block source dan sink. Block source sendiri ini kami setting kedatangannya per kapal itu 30 menit. Dan untuk uniform discrete kami setting itu random ya. Betulkah? Ya, Nah, ya. Lalu selanjutnya kapal yang akan datang diarahkan menuju area parkir yang akan dijelaskan oleh Saudara Hakan. Boleh Saudara Hakan? Baik, terima kasih Ramadan. Jadi seperti yang bisa kita lihat di share screen, setelah kapal masuk dari source, kapal akan memasuki tahap parkir kapal. Di sini saya menggunakan blok move to dengan nama menuju parkiran. Blok ini berfungsi untuk mengarahkan agen kapal dari titik awal menuju area tunggu perairan sebelum mereka dipanggil ke pos Syah Bandar. Setelah parkir, kapal akan masuk ke tahap krusial yaitu check-in. Check-in akan dijelaskan oleh Saudara Beril. Baiklah, terima kasih Saudara Hakan. Di sini pada tahap check-in kapal, saya menggunakan blok SIS dan SIS delay dan select output. Di pos ini, pelayanan bersifat single channel dan kapasitas satu petugas. Setiap kapal membutuhkan waktu pemrosesan dokumen sekitar 10 menit. Setelah itu, blok select output akan memfilter kapal. Dapat probabilitas 80% kapal lolos, legalitas untuk lanjut ke dermaga, dan 20% ditolak sehingga kapal harus putar balik keluar dari sistem. Kapal yang lolos akan masuk ke antrean dermaga yang dikerjakan oleh Saudara Farel. oke, baik. Terima kasih, Saudara Beril. Ya, jadi selanjutnya benar apa yang dikatakan Beril tadi. Kapal yang dinyatakan legal akan masuk ke dalam antrian dermaga yang saya kerjakan menggunakan blok 6 yang ada di blok ini. Jadi di blok ini kapal-kapal ini akan mengantri secara FIFO atau dengan kata lainnya yaitu first in first out. Yang dimana dia tuh akan merebut slot bersandar di dermaga yang kapasitas maksimalnya itu kami buat adalah 8 yang berada di sini pada layar kalau terlihat pada rekaman. Di sini juga kami set dia merupakan kapasitasnya 8. Oke, setelah mendapatkan slot, kapal yang tadi akan langsung memulai memuat atau meloading batu bara yang dimana detailnya bakal langsung dikerjakan dan dijelaskan oleh Saudara Afrasin. Saudara Afrasin dipersilakan. Baik, terima kasih Farel. Jadi untuk tahap load batu bara itu sendiri itu saya menggunakan block delay untuk proses muatan batu baranya, lalu block release untuk melepaskan kapal dari dermaganya. Nah, lalu kapal itu tuh butuh durasi pemuatan batu bara itu sekitar 5 menit. Nah, nanti kalau misalnya simulasi ini udah dijalanin ya, total kapal yang datang itu pasti untuk yang lolos legalitas itu pasti 80% karena tadi yang sudah dijelasin sama Beryl, probabilitas yang disetel itu pasti 0,8. Nah, lalu selanjutnya itu pada kondisi normal utilitas petugas cek itu berada rata-rata itu berada di angka 67%. Lalu untuk utilasi dermaga itu sangat rendah, kalau nggak salah itu rata-ratanya 3%, karena itu pasti untuk interval waktu jarak antar utilasi petugas sama utilasi dermaga itu pasti jauh ya, karena memang
yang banyak kerja itu bakal di bagian utilasi petugasnya atau bagian check-in ya. Untuk bagian load batubara itu memang waktunya itu agak cepet, sedangkan di bagian check-in itu dia agak lama. Jadi jarak interval waktu itu memang jauh banget. Jadi untuk utilasi dermaga itu pasti rendah, sekitar 3%. Nah, nanti selanjutnya mungkin untuk Farel bisa dicoba running skenario-nya ya, biar bisa langsung sama ibunya gimana. Oke. Ini akan saya coba run untuk share screen-nya apakah terlihat pada rekaman? Lihat. Lihat. Oke, terlihat posisinya oke. Terima kasih. Oke, jadi di sini kami juga sudah menyetel untuk 3D viewer-nya, Bu. Jadi bisa terlihat model 3D ya. Ya. Oke, jadi seperti yang kata Adi jelaskan tadi, kalau di sini bakal pada grafik di kanan ini akan menunjukkan kalau persentase dari kelolosan kapal yang diterima dan yang ditolak akan ada di kisaran 80% dan 20%. Mungkin bisa langsung saya run virtual saja. Nih. Oke. Nah, di sini terlihat kalau pada grafik dia berada di ranah, aduh maaf ngelag ya, di ranah 80%-an. Karena emang tadi di kami setnya untuk persentase kelolosan kapal yang berhasil dicek legalitas ada di 80%. Sementara sisanya 20% kapal akan ditolak. Dan di sini juga ada utilisasi performa dari petugas cek sama petugas dermaga. Benar seperti yang dijelaskan tadi, kalau dia berada pada kisaran 67% sampai 68% karena emang petugas cek bakal selalu sibuk karena untuk melakukan pengecekan pada kapal-kapal. Bisa terlihat pada simulasi ini, mungkin terlihat di sini bisa terlihat mungkin kalau mungkin saya perlambat kalau sempat ya. Oke, ini mungkin bisa ini. Ini mungkin kalau Ibu melihatnya, kalau ini terlihat nanti kapal ini kami buat perkondisian, Bu. Kalau misal dia sudah selesai melakukan loading batu bara, dia akan berubah warna menjadi hijau. Mungkin bisa saya percepat saja, semoga tidak kelewatan. Bismillah. Itu, Bu. Bisa terlihat kalau di sini dia berubah menjadi warna hijau. Itu kalau dia selesai meloading batu bara atau mengelot batu bara. Kalau sementara semisal kapalnya tidak atau kondisinya dia ditolak, dia akan berubah menjadi warna merah. Mungkin terlihat di sini ada kapal-kapal atau ada warna merah. Di situ dia berarti kapalnya berubah menjadi warna merah karena dia statusnya ditolak dalam pengecekan. Mungkin bisa dia kekurangan legalitas dari dokumennya atau segala macam mungkin. Oke, itu kasusnya untuk kasus normal, Bu, atau kasus baseline-nya. Seperti kalau semisal ada kasus lain, Bu, yaitu kasus terakhir ada kasus peak hour atau waktu jam sibuk, Bu, yang dimana kami asumsiin di sini dari kedatangan kapalnya sendiri dipercepat dari 30 menit kedatangan kapal 30 menit sekali kita ubah menjadi 20 menit sekali. Dengan waktu pengecekan kapal masih tetap sama, yaitu 10 menit. Apa yang terjadi? Oke, mungkin di sini bisa langsung kita coba setelah 20 menit. Oke. Oh my God, apakah nge-lag? Apakah masuk share screen saya? Masuk ya. Oke. Oke, ini seperti yang sudah kita buat tadi, kalau sudah saya set tadi, kedatangannya menjadi 20%, kalau langsung saya run virtual, nah, dia akan langsung menuju ke logic error. Nah, di sini bisa terlihat, kalau kalau grafik pada kapalnya, masih pada di ranah 80%-an, tapi di sini performa utilisasi petugas ceknya dia meningkat drastis, Bu, dari yang tadi sebelumnya ada di 67%-an sekarang ada di 85%-an, Bu. Jadi itu sekitar meningkat 18%-an hampir 20%-an, Bu, yang dimana ini nih mencapai batas overload kritis lah, Bu, istilahnya, karena waktunya tuh berubah menjadi jam sibuk.
Sementara utilisasi dermaga dia juga meningkat sedikit, tetapi hal ini ngebuktiin kalau kekosongan dermaga itu tuh bukan yang bahwa kekosongan dermaga itu bukan penyebab bahwa disebabkan oleh kurangnya pasokan kapal yang datang, melainkan karena armada-armada kapal tadi dia terjebak macet atau bottleneck pada area pengecekan legalitas, Bu. Yang dimana kondisi itu tadi memicu logic error yang tadinya muncul sebelumnya. Karena area kapal tunggu tadi tidak sanggup untuk menampung tumpukan-tumpukan kapal yang datang dalam waktu kedatangan 20 menit sekali, Bu. Oke, jadi kesimpulannya proyek yang kami buat ini membuktikan kalau pendekatan discrete event simulation menggunakan AniLogic itu bisa dibilang cukup efektif untuk memetakan alur logistik pelabuhan yang kompleks. Yang dimana kami masih memvalidasi bahwa titik krisis sistem atau logic error seperti yang tadi saya tunjukkan bisa memprediksi secara digital sebelum kemacetan itu tuh terjadi pada pada kejadian di dunia nyata gitu, benar-benar terjadi gitu. Jadi tanpa harus mengganggu operasional pelabuhan aslinya yang ada di dunia nyata. Mungkin segitu saja dari hasil dari presentasi kelompok kami untuk shipment batubara. Apa dari teman-teman saya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada kalau dari saya. Oke. Mungkin saya selesaikan sampai di sini. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan, Bu, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.